Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari lampunewspaper.isw.id dengan headline Kemendagri tekankan upaya pengendalian inflasi di daerah dilaksanakan dengan konkret. Dari Bandar Lampung melaporkan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Farijal Darminto mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di ruang Comment Center lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin 25 Maret 2024. Rapat yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Thohir yang menyebutkan bahwa masih terdapat provinsi yang kabupaten atau kotanya belum melakukan upaya konkret sesuai arahan Mendagri guna upaya pengendalian inflasi daerah. Saya harap setelah ditayangkan data-data 214 provinsi atau kabupaten kota yang belum melaksanakan upaya pengendalian inflasi dapat melaksanakan upaya sesuai dengan arahan Mendagri, ujar Irjen Kemendagri Tomsi Thohir. Irjen Kemendagri juga menyebutkan 6 upaya konkret Pemda dalam penanganan inflasi daerah, yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT serta dukungan transportasi dari APBD. Kegiatan operasi pasar murah dihimbau untuk dilakukan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan mengumumkan kepada masyarakat yang berkepentingan agar dapat melakukan pembelian, guna membantu dan dilaksanakan secara terus-menerus agar berdampak. Irjen Kemendagri mengatakan bahwa tingkat inflasi bulanan Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun lalu. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini memaparkan inflasi kelompok makanan, minuman, tembakau pada momen Ramadan dan Idul Fitri secara historis, selalu mengalami inflasi selama momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 hingga 2023. Inflasi tertinggi terjadi di bulan April 2022 yaitu sebesar 1,76%. dengan andil sebesar 0,46% terhadap inflasi nasional. Komoditas minyak goreng memberikan andil terbesar pada bulan ini sebesar 0,19%. Minyak goreng, daging ayam ras, dan bawang putih perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan harga. Selain kelompok makanan, Deputi BPS juga menyebutkan kelompok transportasi selalu mengalami inflasi pada momentum Ramadan dan Idul Fitri. Tarif angkutan udara, angkutan antar kota, kereta api, dan angkutan laut perlu diwaspadai. Inflasi angkutan udara paling tinggi terjadi di April 2022 yaitu sebesar 9,31%. Sedangkan tarif angkutan antar kota mengalami inflasi cukup tinggi pada April 2023 yaitu sebesar 12,36%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini juga mengatakan bahwa indeks perkembangan harga M3 Maret 2024 berdasarkan data SP2KP pencatatan tanggal 18 hingga 22 Maret 2024. Secara nasional, perkembangan harga di M3 Maret cenderung stabil, ditunjukkan dari relatif tidak berubahnya jumlah kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan atau penurunan IPH. Terdapat beberapa kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi, di antaranya Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Di akhir paparannya, Deputi BPS menyebutkan berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada Minggu kedua Maret 2024 ini, beberapa komoditas pangan yang perlu diwaspadai karena adanya kenaikan harga di sebagian besar wilayah adalah telur ayam ras dan daging ayam ras. Harga beras juga selama 3 minggu di bulan Maret cenderung stabil, namun jika dibandingkan bulan Februari masih lebih tinggi sekitar 3%. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari lampunewspaper.isw.id dengan headline Jelang Idul Fitri, DKP 3 Kota Metro membentuk tim pengawas peredaran daging sapi. Dari Metro melaporkan,
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro membentuk tim khusus yang bertugas memantau ketersediaan daging dan mengawasi kesehatan masyarakat veteriner jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala DKP 3 Kota Metro, Heri Wiratno mengatakan, tim yang diterjunkan itu dibentuk dengan tujuan mengantisipasi peredaran daging gelonggongan dan daging oplosan. Jadi, upaya kita di Kota Metro itu sudah membentuk tim untuk memantau yang pertama itu ketersediaan daging. Lalu yang kedua, itu memantau Kesmafed untuk mengadakan pengawasan terhadap peredaran daging, kata Heri Senin 25 Maret 2024. DKP 3 Metro meminta masyarakat mewaspadai adanya daging gelonggongan maupun oplosan. Pemerintah Kota Metro berupaya melakukan monitoring dengan melakukan uji sampel daging yang dijual di sejumlah pasar. Selain antisipasi terhadap daging gelonggongan dan daging oplosan, DKP 3 juga menghimbau masyarakat agar mewaspadai peredaran daging yang mengandung pengawet berbahaya dan tidak sesuai kriteria standar kesehatan lainnya. Kita targetkan nanti terutama di pasar dan pasar swalayan yang menjual daging, ya, itu bertujuan supaya tidak terjadi peredaran daging gelonggongan, daging oplosan, dan lain sebagainya tungkasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Resta Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.